Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua anak-anakku dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Mohon maaf anak-anakku karena pembelajaran kali ini mungkin video dan audionya kurang bagus karena kondisi Pak Ruli berada di luar Kota Malang. Karena biasanya Pak Ruli pakai komputer. Nah saat ini Pak Ruli pakai HP ini ya, mohon maaf. Jadi kita lanjutkan materi minggu lalu. Terakhir sampai mana anak-anakku? Masih ingat? Sorry. Bentar. Ini diperkecil dulu. Nah, segini ya biar kelihatan. Ini diginikan. Oke. Anak-anakku, kemarin kita membahas tag deskripsi, betul? Ya. Tag deskripsi sampai di, mohon maaf ya audionya. Oke, kita sampai mengidentifikasi ciri objek, tujuan dan isi tag deskripsi. Betul? Kita sampai di materi yang ketiga. Yang pertama kemarin objek tag deskripsi bersifat khusus. Artinya kamu harus memilih objek, satu objek meskipun banyak contoh-contoh objek. Contoh mungkin tumbuhan, kamu harus cari satu tumbuhan. Jadi tidak boleh semua tumbuhan seperti itu. Yang kedua, tujuan tag deskripsi menggunakan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif. Nah ini secara penulis itu sendiri. Kemudian yang ketiga, nah kita kemarin terakhir yang ketiga ya, kita sambung materi kemarin. Yang ketiga, isi tag deskripsi memerinci atau mengkonkretkan objek. Contohnya begini, jika manusia berarti kamu harus mendeskripsikan manusia itu dari atas kepala sampai bawah kaki. Artinya lebih mendetailkan tag deskripsimu dengan berurutan dari atas sampai bawah. Dari rambut, warna rambut, mungkin bentuk wajah, mungkin bentuk rambut juga. Kemudian warna mata, warna kulit. Mungkin mempunyai jambang, ini kalau orang laki itu jambang, ini kumis, ini jenggot, kemudian body perawakannya kekar, besar atau yang lainnya. Nah kita lanjut ya, slide selanjutnya, mengidentifikasi jenis tag deskripsi. Anak-anak, yang sebelumnya kalian harus mengidentifikasi ciri objek, tujuan dan isi. Tujuanmu mau deskripsikan apa? Kalau selanjutnya ini kamu mengidentifikasi jenis tag deskripsi itu sendiri, karena tag deskripsi ada beberapa. Lah, yang bagian ini tag deskripsi bersifat subjektif. Artinya suatu paragraf tag deskripsi penggambaran objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis. Penulis membuat tag deskripsi harus sudah mengetahui terlebih dahulu objek yang akan dideskripsikan. Secara tidak langsung kamu pernah melihat. Kemudian kamu imajinasikan melalui tulisanmu. Sehingga tulisanmu itu berdasarkan kamu sendiri. Nanti kalau berdasarkan orang lain objeknya sama pasti berbeda. Ya ini yang dikatakan subjektif. Oke. Yang kedua, tag paragraf deskripsi bersifat spasial. Spasial itu objeknya harus memiliki bentuk, memiliki pola, bertekstur dan mungkin bisa dibayangkan. Contohnya mungkin seperti pesawat. Pesawat itu kan bisa kita pikirkan karena kita pernah melihat. Dia memiliki bentuknya seperti burung, memiliki sayap, memiliki ekor yang belakang itu agak naik gini, ada kepalanya yang tumpul dan ujungnya agak runcing dikit. Kemudian memiliki pola bentuk yang seperti itu, yang khas kan. Kemudian dia bisa dibayangkan. Setidaknya kan kita pernah melihat, ya kan anak-anak. Nah, selanjutnya tag paragraf bersifat objektif. Ini harus berdasarkan penulis itu sendiri, tapi tidak boleh ditambah-tambahin. Contoh seperti begini.
adzan. Ya, kita anu saja ya. Selesaikan ini terus kita selesaikan karena adzan. Yang ketiga ini bersifat objektif, artinya sesuai berdasarkan penulis itu sendiri, tapi tidak boleh dilebih-lebihkan, ditambah-tambahkan. Contoh, Pak Ruli sendiri kalian deskripsikan rambut Pak Ruli warnanya hitam agak coklat dikit, tapi kamu tambahkan kira-kira itu rambut Pak Ruli sudah putih, padahal berdasarkan faktanya rambut Pak Ruli tidak putih. Warna kulitnya Pak Ruli itu hitam legam. Kira-kira seperti itulah, hitam legam. Padahal faktanya kulitnya Pak Ruli itu berwarna sawo matang ya. Jadi berdasarkan penulis tapi berupa fakta, tidak boleh ditambah-tambahkan berdasarkan penambahan atau opini penulis itu sendiri ya. Mungkin cukup sekian karena adzan anak-anak. Kita jumpa lagi minggu depan di jam yang sama. Jangan lupa komen kalau ada pertanyaan, kemudian subscribe ya, kemudian sebarkan ke teman-teman mengenai paragraf teks deskripsi. Oke anak-anak, cukup sekian, kita sambung lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga ini bermanfaat karena ini keterbatasan posisi Pak Ruli tidak di sekolah karena biasanya diedit melalui komputer dengan ya seperti itulah pokoknya. Bagus kan sebelumnya, mungkin pencahayaannya bagus kalau saat ini karena keterbatasan posisi Pak Ruli di luar kota. Semoga ini sebagai penyambung materi minggu lalu, anak-anak dapat menuliskan yang penting-penting saja. Kita sambung minggu depan. Kalau ada pertanyaan silahkan komen, jangan lupa subscribe. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.